Hai, jumpa lagi di channel Mama Indah. Di video ini Mama mau ajak kalian kontrol KB IUD di rumah sakit. Karena belakangan ini perutku sering nyeri parah dan bulan ini aku telat guys. Masih 5 hari sih telatnya, tapi nggak ada salahnya buat buru-buru kontrol. Takutnya kalau ternyata hamil gimana kan? Karena pakai alat tes pack biasanya belum ketahuan kalau baru telat beberapa hari. Duh, pokoknya hari ini aku dak-dikduk banget rasanya. Karena nggak pernah sih aku kayak gini, biasanya aku selalu haid tepat waktu. Karena itu hari ini aku mantapkan untuk kontrol IUD-ku, tentunya dengan dokter langgananku. Dari aku hamil, melahirkan sampai ber-KB, aku mempercayakan ke dokter kesayanganku di Rumah Sakit Hermina Kemayoran ini. Plus hari ini aku mau cek posisi IUD-ku. Nah, di video ini Mama juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar dari videoku sebelumnya tentang efek samping dan berbagai keluhan saat menggunakan KB IUD. Tentunya jawabannya aku dapatkan dari dokternya langsung. Karena jujur aku nggak tahu kalau nggak bertanya langsung ke ahlinya terlebih dahulu. Makanya sekalian kontrol, aku akan tanya lebih banyak ke dokter dan akan aku share sedetailnya ke kalian di rumah. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, aku mau kasih tahu ke kalian terlebih dahulu tentang pentingnya cek posisi IUD ke dokter spesialis kandungan. Karena tidak bisa dipungkiri kalau salah satu masalah yang dikhawatirkan para pengguna KB spiral atau IUD ini adalah posisi IUD yang bergeser. Meskipun sudah berada di dalam rahim, nyatanya IUD bisa bergeser ya bunda. Itu sebabnya perlu dilakukan cek secara rutin untuk mengetahui posisi IUD, apakah berada di posisi yang sama atau malah sudah berubah. Sehingga ini juga salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kebobolan. Dan aku tidak menyarankan bunda-bunda di rumah untuk cek secara mandiri dengan cara meraba-raba benang IUD dengan tangan. Karena menurutku itu adalah hal yang berbahaya, jorok juga nggak sih? Makanya lebih baik lakukan kontrol langsung ke dokter atau bidan kesayangan bunda masing-masing. Setiap setahun sekali biasanya aku menjadwalkan kontrol posisi IUD, dan sejauh ini posisi IUD yang terpasang di rahimku baik-baik aja, masih stay di tempatnya. Dan cek posisi IUD ini dilakukan dengan USG transvaginal ya bunda, yaitu ada alat khusus yang dimasukkan ke dalam rahim kita atau ke dalam vagina untuk mengetahui di mana posisi IUD dengan tepat. Rasanya itu nggak sakit sama sekali dan prosedurnya sangat-sangat cepat. Jadi bunda nggak perlu takut atau ragu untuk cek posisi IUD ke dokter. Oke, langsung aja Mama akan membahas ke pertanyaan pertama, yaitu tentang keluhan nyeri perut dan haid yang jadi lama pasca pemasangan IUD. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak di kolom komentar. Banyak banget bunda-bunda yang panik dan ngerasa khawatir tentang dua hal ini. Padahal sebenarnya nyeri perut dan haid yang jadi lama ini adalah hal yang normal bagi pengguna IUD. Nyeri perut di luar siklus haid adalah bentuk efek samping penggunaan IUD ya teman-teman. Secara di dalam kita ini kan terpasang benda asing, jadi secara alamiah tubuh ingin mengeluarkan benda itu. Apalagi saat tubuh lagi nggak fit misalnya, pasti biasanya aku ngalamin nyeri perut, tapi intensitasnya nggak terus menerus ya bun. Rasanya itu kayak haid di hari pertama, kadang sakit, terus kadang sakitnya nggak terlalu tapi kadang hilang. Dan ternyata nyeri perutku ini juga salah satu pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing di tubuh kita. Nah, jadi bunda nggak perlu khawatir akan adanya nyeri perut ini. Toh nggak semua orang ngalamin nyeri perut kayak aku setelah menggunakan IUD. Dan dari hasil evaluasi serta hasil kontrol waktu itu, ternyata penyebab nyeri perut yang aku alami adalah pola makan yang berantakan dan asupan makanan yang sembarangan. Dan setelah memperbaiki pola makan serta tobat minum minuman yang manis-manis kayak boba, kopi-kopian, alhamdulillah sekarang nggak pernah lagi yang ngalami yang namanya nyeri perut. Bener-bener lega banget.
ternyata bukan karena IUD-ku. Bahkan saat menstruasi sekarang ini aku nggak ngerasain yang namanya nyeri di perut atau yang sering disebut PMS. Jadi kayak merasa bersalah banget karena pernah suuzon sama si IUD yang aku pakai. Dan berkaca dari pengalamanku selama 3,5 tahun menggunakan KB IUD ini, siklus haidku memang jadi lebih panjang. Di aku nih, volume darah di hari pertama sampai di hari ketiga itu sangat banyak, bahkan hampir 4 jam sekali aku harus ganti pembalut karena terasa penuh banget. Dan selepas itu darah yang keluar itu normal-normal aja, tapi siklusnya juga lebih panjang, yang biasanya hanya 5 hari sejak pakai IUD jadi 10 hari. Nah, sekarang soal flek dan keputihan, alhamdulillah sampai 3,5 tahun ini aku nggak pernah ngalamin yang namanya keputihan. Dan kalau kalian mengalami keputihan pasca pemasangan KB IUD, nggak usah panik ya teman-teman, karena ternyata dari keterangan dokter itu adalah hal yang wajar. Cukup periksa dan kalian akan diberikan obat supaya keputihannya itu cepat sembuh. Makanya buat orang-orang yang punya riwayat sering keputihan itu pasti dilarang memakai KB IUD karena takutnya keputihannya akan lebih parah. Selain itu, bagi pengguna KB IUD harus ekstra memperhatikan kebersihan area kewanitaan seperti sering atau rajin mengganti pembalut saat haid serta menjaga daerah kewanitaan kita nggak lembab dan selalu bersih supaya terhindar dari keputihan. Terus ada lagi nih, kalau keluar flek di luar siklus haid apakah normal? Jawabannya ini juga sangat normal ya teman-teman. Flek di luar siklus haid adalah ciri khas atau kelemahan si KB IUD ini. Flek yang keluar nggak berpengaruh ke kesehatan kita ya, jadi nggak perlu panik. Cuman ini akan mempengaruhi kenyamanan saat kalian beraktivitas di luar rumah. Aku sendiri pernah kok ngalamin flek di luar siklus haid, tapi lagi-lagi intensitasnya nggak sering. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tentang keluhan suami saat berhubungan pasca menggunakan KB IUD. Banyak nih bunda-bunda yang katanya suaminya merasa adanya benang yang bikin sakit dan nggak nyaman saat berhubungan. Nah, satu-satunya solusi adalah kalian harus kontrol ke dokter, ngecek nih posisinya gimana, apakah benangnya kepanjangan, kependekan atau gimana, kan kalian harus ngecek langsung ke dokter. Kalian nggak bisa memutuskan atau menyimpulkan sendiri. Terus ada lagi ya, saran aku 1 minggu pasca pemasangan lebih baik jangan berhubungan dulu supaya benangnya itu lemes dulu lah ya, jadi nggak kaku. Nah, pokoknya untuk mengantisipasi rasa sakit yang dirasakan oleh pasangan kita. Tapi kalau suami bunda merasakan sakit yang sangat berlebihan, pokoknya segera minta dokter untuk mengevaluasi pemasangan alat kontrasepsinya. Ini pernah juga terjadi di aku waktu awal-awal pakai IUD. Kalau kalian pernah lihat videoku pertama ini, keluhan pertamaku adalah hal ini. Si pasanganku itu merasa nggak nyaman saat berhubungan suami istri, tapi setelah periksa ke dokter, dokternya itu segera membenarkan posisinya, dan setelah itu nggak ada masalah lagi, berhubungan kembali normal dan nggak ada masalah pokoknya. Jadi intinya jangan segan untuk kontrol kalau masalah seperti ini terjadi kepada pasangan bunda. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar sih efektivitas penggunaan KB IUD? Kalau dari sumber terpercaya seperti artikel yang ditulis para dokter, efektivitas KB IUD dalam mencegah kehamilan bisa sampai 99,7%. Artinya hanya sekian persen saja yang gagal. Lagi pula tidak ada KB yang 100% bisa mencegah kehamilan ya bun. KB hanya bentuk ikhtiar kita untuk menunda kehamilan. Namanya juga buatan manusia, gak ada yang sempurna 100%. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah. Dan apakah hasil kontrolku waktu itu aku hamil? Ternyata
Telat haidku waktu itu hanyalah faktor stres, faktor kecapean. Jadi aku bisa telat sampai 7 harian. Jadi bukan hamil ya intinya. Makanya sebisa mungkin kita gimana ya, memaksimalkan usaha. Mentang-mentang kita sudah ber-KB, jangan abai atau acuh sama peraturan-peraturan yang udah disarankan oleh dokter. Kayak misalnya nih, kalian disuruh kontrol ya harus kontrol ya, minimal setahun sekali lah harus kontrol kalau pakai IUD, terus harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya supaya kita nggak ngalamin masalah atau bahkan kebobolan. Juga setiap kalian memasang pakai KB IUD, jangan segan untuk bertanya kepada dokter atau suster atau bidan tentang kadaluarsa si alat tersebut. Takutnya akan cepat karatan ketika kalian memasang IUD yang kadaluarsa. Nah, jadi kalian itu harus detail, harus ya gimana ya, harus teliti lah ya, intinya detail pokoknya. Jadi alat yang digunakan itu bentuknya apa, seperti apa, mereknya apa, kadaluarsanya kapan, kalian itu harus tahu semuanya. Jadi supaya menghindari hal-hal yang enggak-enggak, kan misalnya nih kalau kadaluarsa alatnya, pasti dia akan cepat berkarat di dalam rahim. Nah itu kan sangat berbahaya ya. Pokoknya jangan malu-malu untuk bertanya karena kita udah bayar. Selanjutnya adalah keuntungan atau keunggulan menggunakan KB IUD atau spiral ini. Nah, bagi pengguna KB spiral atau IUD, kalian itu nggak perlu khawatir akan bertambahnya berat badan yang meningkat drastis. Karena sejauh ini para ahli setuju bahwa penggunaan KB IUD tidak memiliki potensi bisa bikin gemuk tubuh. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau tiba-tiba berat badan kalian naik setelah pakai IUD, jangan nyalahin KB-nya. Pasti itu karena makanan kalian yang berlebihan atau justru kurang olahraga. Buktinya selama 3 tahunan lebih ini, aku pakai IUD tapi nggak pernah tuh yang namanya berat badan meningkat drastis. Masih stay di angka 48 kilo. Pernah sih sesekali naik, sekali 2 kali lah ya. Tapi itu bukan karena IUD. Dan IUD itu tidak mempengaruhi bertambahnya jerawat ya buat kalian yang acne prone. Intinya tidak mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita. Makanya aku sangat memilih KB jenis ini. Kemudian aku tuh orangnya takut disuntik, so pasti aku nggak mau jenis KB yang disuntik-suntik atau dimasukkan implan-implan itu. Aduh, aku nggak mau. Apalagi kalau harus sebulan sekali ke bidan atau ke dokter. Aduh, kayaknya nggak ada waktu ya. Ngantrinya juga pasti lama. Aduh, kayaknya males banget deh. Terus kalau kalian suka pikun mendadak kayak aku nih, jangan pernah coba-coba pakai KB pil karena dia itu jadwalnya sangat teratur. Sekali kalian melenceng nih minumnya, pasti siap-siap aja kebobolan. Intinya KB itu bergantung pemakainya. Kalian harus kenal diri kalian terlebih dahulu, mana yang pas, mana yang cocok, dan mana yang kurang cocok untuk kalian. Kalian sendiri yang lebih tahu. Intinya memilih KB itu bergantung diri kalian sendiri, bukan rekomendasi dari orang lain. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari Mama Indah mengenai KB IUD ini. Semoga penjelasannya cukup menenangkan ya bun. Jangan menunda untuk bertanya langsung ke dokter kalau kalian mengalami keluhan atau hal-hal yang ingin banget kalian utarakan atau yang gak nyaman di kalian. Jangan segan untuk kontrol dan berhenti cari-cari informasi yang justru menyesatkan, misalnya informasi dari Google yang gak jelas sumbernya ya. Jangan terlalu gegabah atau terlalu percaya 100%. Oke, sekian video dan Q&A tentang efek samping pemakaian IUD yang aku rasakan selama 3 tahunan ini. Semoga membantu bunda-bunda di rumah yang masih galau pasang KB apa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.